Selamat malam teman-teman. Kami adalah kelompok 7 dari kelas kecerdasan buatan C akan mempresentasikan mengenai representasi pengetahuan kelompok menggunakan metode jaringan semantik. Pertama-tama sebelum kita mulai, perkenalkan saya ketua dari kelompok 7, Agung Nathaniel Sitepu. Foto yang di paling bawah tuh, bawah tengah. Dan kelompok kami terdiri dari Renal Renald Anggono Adi yang fotonya di kanan bawah, Theodore Putra Agato yang fotonya di atas tengah, Amadeus Rian Wijaya Setiawan fotonya di kanan atas, Antonius Eric Christian fotonya di kiri atas, dan Eric Jonathan yang fotonya di kiri bawah. Selanjutnya saya akan memperjelaskan mengenai node-nya saya. Oke, Agung. Agung itu adalah seorang mahasiswa yang kita bisa lihat dari note ini. Agung itu seorang mahasiswa berjurusan Teknik Informatika dari Universitas Atmajaya Yogyakarta yang terletak di Yogyakarta yang merupakan bagian dari Jawa. Selanjutnya, Agung menggunakan bus atau naik bus untuk menuju ke Universitas Atmajaya Yogyakarta. Agung juga naik bus untuk selama di dalam Yogyakarta sebagai alat transportasi. Agung lahir di Surabaya yang merupakan bagian dari Jawa. Agung menyukai musik bergenre hip hop dan juga bergenre pop, dan Agung juga menyukai video game. Agung adalah adik dari Agatha yang merupakan perempuan yang artinya pasti manusia, yang artinya juga pasti makhluk hidup. Agung setauku laki-laki, artinya dia manusia, yang pastinya artinya dia makhluk hidup. Agung Agung menyukai untuk memelihara anjing yang merupakan hewan yang merupakan makhluk hidup. Kemudian selanjutnya node milik saya, Eric Jonathan, di mana Eric Jonathan itu merupakan mahasiswa dan dia merupakan mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta, Fakultas Teknologi Industri dengan prodi Teknik Informatika. Di Teknik Informatika, Eric mempelajari mengenai Java, bahasa C, dan bahasa R. Di mana bahasa R kita menggunakan aplikasi R, kemudian bahasa C menggunakan Raptor, C++, ataupun Depsi. Kemudian pada Java mempelajari menggunakan NetBeans dan BlueG. Semua itu merupakan kesatuan yaitu program. Kemudian Eric Jonathan juga merupakan mahasiswa di mana memiliki aktivitas dan aktivitasnya itu memiliki tugas dan tugasnya itu membuat program. Kemudian aktivitas selanjutnya itu adalah berorganisasi dan belajar. Aktivitas dalam berorganisasi itu ada dalam organisasi AJM, Image FTI, Kamadis, kemudian kelompok studi. Kelompok studi yang diikuti Erik ada KSDG dan KSP. Kemudian saya, Antonius Eric Christian, akan menjelaskan tentang note saya. Yang pertama adalah saya merupakan mahasiswa di Universitas Atmajaya yang terletak di Yogyakarta. Saya juga kebetulan tinggal di daerah Yogyakarta. Saya adalah mahasiswa jurusan informatika yang mengikuti kelompok studi Linux dan mempelajari tentang bahasa pemrograman serta keamanan sistem. Sebagai mahasiswa di Atmajaya, saya tertarik untuk menjadi sistem administrator, dan untuk mencapai tujuan tersebut, saya menggunakan software dan hardware. Untuk hardware dibagi menjadi dua, yaitu desktop PC dan laptop. Untuk software juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu software berlisensi open source dan software berlisensi proprietary. Software berlisensi open source salah satunya adalah Void Linux, Artix Linux, Arch Linux,
dan software yang bersifat proprietary, yaitu Windows. Keempat software tersebut merupakan sistem operasi yang juga saya gunakan dalam laptop dan desktop PC saya. Kemudian saya juga memiliki ketertarikan dengan digital art. Untuk mempelajari digital art, saya menggunakan Photoshop yang juga termasuk dalam software proprietary, serta Krita yang termasuk dalam software open source. Ya, berikutnya jaringan semiotik saya sendiri, Theodore Putra Agato. Saya berfokus pada mahasiswa. Theodore Putra Agato adalah seorang mahasiswa yang dimana ia merupakan mahasiswa dari Teknik Informatika, Teknik Informatika dari Fakultas FTI. FTI itu fakultas ini berada di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, selain itu, Theodore Putra Agato sebagai mahasiswa memiliki tugas dan belajar. Nah, dalam belajar ini, dia mempelajari dua hal, yakni non-akademik dengan akademik. Yang pertama, akademik. Si Theo ini mempelajari bahasa R, bahasa C, dan Java. Nah, ketiga ini merupakan bahasa pemrograman. Kembali lagi ke bagian yang belajar, kali ini adalah belajar non-akademik. Pada kali ini yang non-akademik ada dua, bagian yakni kelompok studi dan UKM. Nah, kelompok studi ini sendiri yang diikuti oleh Theo itu berasal dari kelompok studi FTI. Nah, yang pada kelompok studi ini, Theo mengikuti KSPJ dan KSTG. Di KSPJ, Theo menjadi anggota, sementara di KSTG, Theo menjadi pengurus. Kemudian kita kembali ke bagian non-akademik, kali ini UKM. Nah, UKM yang diikuti oleh Theo adalah UKM Menwa, dan di dalam UKM Menwa, dia menjadi pengurus. Nah, Menwa itu sendiri merupakan UKM tingkat Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ya, kemudian kita akan melihat node milik saya sendiri, yaitu Amadeus Rian. Rian ini lahir di kota Yogyakarta. Yogyakarta itu merupakan bagian dari Provinsi DIY. Nah, walaupun Rian lahir di kota Yogyakarta, tapi sekarang dia tinggal di Kabupaten Sleman, yang merupakan bagian dari Provinsi DIY juga. Provinsi DIY sendiri merupakan bagian dari Pulau Jawa. Rian adalah seorang mahasiswa dari Universitas Atmajaya Yogyakarta dan yang memiliki jurusan informatika. Informatika ini merupakan bagian dari Fakultas Teknologi Industri. Rian juga merupakan seorang tentor dari kelompok studi pemrograman bahasa C, yang merupakan bagian dari Prodi Informatika yang merupakan bagian dari FTI. Rian menyukai video game. Video game yang Rian sukai adalah Company of Heroes 2, kemudian franchise Ace Combat, kemudian Rainbow Six Siege, dan juga The Division. Di mana Rainbow Six Siege dan The Division diterbitkan atau dirilis oleh Ubisoft. Rian menyukai musik, yaitu genre J-pop, Vocaloid, dan heavy metal. Untuk heavy metal ini, Rian menyukai band Sabaton. Sekian. Ya, kali ini giliran saya. Saya Renal Gunawadi. Di dalam diagram ini akan menjelaskan bahwa Renal Anggonowadi yang pertama mempunyai adalah alumni di SD Masudiri ini, SMK Grafika, SMP Bintang Laut. Nah, di SD Masudiri ini memiliki buku, di SMK Grafika memiliki buku, di SMP Bintang Laut juga memiliki buku. Nah, di buku itu memiliki kenangan. Nah, selanjutnya Renat Anggonowadi memiliki hobi. Hobinya adalah game. Hobi adalah game. Hobi adalah basket. Nah, setelah itu basket memiliki
dua cabang. Yang pertama Bhinneka dan yang kedua keluarga cemara. Lalu keluarga cemara memiliki dalam kerjasamanya dengan Bhinneka. Lalu memiliki juga sebuah kenangan. Nah, habis itu keluarga cemara juga memiliki sebuah game session. Habis itu, Renat Langgonoadi juga mempunyai ikan. Ikan mempunyai jenis. Jenisnya adalah tambak dan jenis yang satunya lagi adalah jenis hias. Ya, yang tadi merupakan node-node dari masing-masing anggota kelompok kami. Kemudian saya akan menyebutkan keuntungan dari jaringan semantik. Jaringan semantik ini keuntungannya adalah dia memiliki fleksibilitas dalam penambahan simpul-simpul dan link baru untuk definisi yang diperlukan. Representasi visualnya juga mudah dipahami. Seperti yang dilihat tadi, node-node itu memiliki lingkaran-lingkaran yang saling berhubungan sehingga mudah dilihat dan juga mudah dipahami juga. Kemudian lebih ekonomis karena simpulnya dapat mewarisi sifat-sifat dari simpul lain yang memiliki relasi is a. Ini maksudnya adalah bahwa setiap node itu tadi seperti di node-node gambar yang merepresentasikan masing-masing anggota kelompok kami memiliki tanda panah, dan tanda panah ini merupakan menampilkan relasi antar node dari satu node ke node lainnya. Nah, kemudian jaringan semantik ini juga fungsinya mirip dengan penyimpanan informasi manusia. Kemudian yang terakhir adalah jika simpul dalam jaringan semantik memiliki kemampuan untuk mewariskan, sebuah jaringan dapat mendukung kemampuan untuk melakukan penalaran dan membuat definisi pernyataan di antara simpul yang tidak terhubung. Ya, jadi itu merupakan keuntungan dari jaringan semantik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa kerugian dari menggunakan jaringan semantik. Yang pertama adalah tidak adanya standar dalam mendefinisikan simpul-simpul dan hubungan antar simpul tersebut. Dari yang kita bisa lihat dari note sebelumnya, terdapat banyak cara untuk mendefinisi dari simpul-simpul yang digunakan, seperti adalah, dan, sehingga dapat membingungkan orang-orang yang membaca. Kedua, kekuatan untuk mewariskan sifat-sifat dari satu simpul ke simpul yang lain merupakan potensi kesulitan dalam membuat pengecualian. Yang ketiga adalah persepsi situasi oleh domain. Pakar dapat meletakkan fakta yang relevan pada titik yang tidak tepat. Dan yang terakhir, pengetahuan prosedural sulit untuk direpresentasikan dalam jaringan semantik jika rangkaian dan waktu tidak secara eksplisit direpresentasikan. Sekianlah presentasi kami dari kelompok 7 AI Kecerdasan Buatan C. Terima kasih atas perhatian Anda. Dadah.